Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bengkel Forex. Pada kesempatan hari ini di tanggal 18 Juli 2023, Bengkel Forex akan memberikan review singkat atau market outlook teman-teman ya, tentang pergerakan dari XAUUSD atau gold teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai di time frame daily ya teman-teman. Dan mohon maaf kemarin tidak bisa memberikan update teman-teman untuk weekly. Dan di sini saya akan membahas untuk hari ini saja. Singkat saja, teman-teman. Dan jika kita lihat di time frame daily dari 1 2 3 4 candle, teman-teman ya. Untuk time frame daily-nya ini masih konsolidasi atau sideway. Karena tidak ada rilis-rilis data yang bisa menggerakkan pasar, teman-teman. Dan respon pasar ya cukup stagnan ya, tidak mengalami pergerakan yang cukup luar biasa. Dan jika kita ukur untuk 4 hari ke belakang, rata-rata pergerakannya hanya sekitar 90 sampai dengan 100 pip teman-teman. Dan di sini saya akan menurunkan ke time frame yang lebih kecil supaya lebih jelas untuk key levelnya atau area-area penting yang wajib kita lalui di hari ini. Dan ya, di sini saya sudah berada di time frame H4. Dan jika kita lihat di time frame H4, untuk area pantau bawah di time frame H4 ada di 1954 sampai dengan 1950. Dan untuk area pantau atas ada di 1961 sampai dengan 1968 teman-teman. Untuk area pantaunya seperti ini. Jika mana nanti close candlenya di bawah dari zone bawah ini 1954 sampai dengan 1950, tidak menutup kemungkinan atau masih berpotensi untuk XAUUSD mengalami penurunan lagi ke area fresh demand ini teman-teman, yaitu di zona 1936 sampai dengan 1932. Dan jika mana nanti close candle H4 di atas dari 1967, besar kemungkinan untuk XAUUSD masih bisa berpotensi naik. Dan tidak menutup kemungkinan XAUUSD masih bisa naik sampai dengan 1975 sampai dengan 1981. Oh ya, sebelum saya lanjut untuk technical analysis ini, di sini saya akan membuka tentang fundamental yang akan rilis di hari ini atau news-news yang akan dirilis di hari ini. Dan pada pukul 8.30 akan dirilis, maaf teman-teman, ini 19.30, untuk jamnya belum saya atur ya di investing. Pada pukul 19.30 akan ada rilis data core retail sales month of month, dan previousnya 0,1%, untuk forecastnya 0,3%. Jika mana hasilnya sesuai dengan forecast, besar kemungkinan XAUUSD masih berpotensi untuk mengalami penguatan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, untuk XAUUSD bisa sampai atau bisa reach ke area zone demand di bawah ini, yaitu ada di 1936 sampai dengan 1932. Dan di jam 19.30 akan dilanjutkan dengan retail sales month of month, dan previousnya 0,3%, untuk forecastnya 0,5%. Dan jika mana nanti aktual yang sesuai forecast, besar kemungkinan untuk XAUUSD mengalami penurunan itu juga masih sangat berpotensi. Karena jika kita lihat di sini untuk forecastnya ini mendukung indeks dolar untuk mengalami penguatan ya. Lanjut, pada pukul 8.15 akan ada industrial production year on year. Datanya juga mendukung indeks dolar mengalami penguatan, namun untuk rilis data ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh teman-teman ya. Untuk industrial production year on year, industrial production month on month ini tidak terlalu signifikan untuk pengaruhnya. Lalu pada pukul 9 akan ada business inventory month of month. Di sini datanya stagnan. Lalu akan ada retail inventory X auto, dan juga di sini datanya mendukung indeks dolar mengalami penguatan. Namun dari semua data yang ada di sini, yang perlu diperhatikan menurut saya hanyalah dua di atas ini ya teman-teman, yaitu core retail sales month of month dan retail sales month of month. Dan jika kita simpulkan dari dua data yang
rilis dari hari ini ya, dua data core retail sales dan retail sales di sini mendukung untuk indeks dolar mengalami penguatan. Dan jika mana indeks dolar mengalami penguatan, tidak menutup kemungkinan atau masih sangat berpotensi untuk XAUSD berhasil turun dan mengambil area supply yang ada di area demand yang ada di 1936 sampai dengan 1932 teman-teman. Dan jika kita lihat atau kita zoom in ke time frame H1 di sini candlenya tidak begitu menarik teman-teman ya. Karena untuk beberapa hari belakangan ini hanya bergerak terbatas teman-teman. Dan di sini meninggalkan area demand yang masih fresh, jadi tidak menutup kemungkinan jika kita lihat di time frame H1 untuk XAUSD kembali melakukan penurunan sampai ke area 1936 sampai dengan 1932. Dan jika kita lihat di time frame H1 di sini juga masih ada fresh supply, yaitu ada di zona 1975 sampai dengan 1981. Oh ya, saya ingatkan lagi teman-teman ya. Karena di beberapa hari terakhir ini pergerakannya terbatas, jadi pastikan teman-teman jika melakukan open posisi atau transaksi itu resikonya diukur. Karena jika kita lihat ini pergerakannya tidak terlalu signifikan, jadi jika teman-teman masuk sell atau buy di area ini, kemungkinan besar akan floating lama begitu. Jadi pastikan untuk XAUSD ini melakukan breakout terlebih dahulu, entah breakout atas ataupun breakout bawah, supaya untuk transaksinya lebih risk to rewardnya lebih bagus lagi begitu teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di broker rekomendasi dari Bengkel Forex, untuk link broker rekomendasinya akan saya sematkan di link deskripsi video ini dan juga di kolom komentar ya teman-teman. Dan mungkin untuk review singkat atau market outlook di hari ini cukup sampai sekian ya teman-teman. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat pagi teman-teman. Sampai jumpa.